hidup itu sebenarnya adalah sederhana dan pasti bahagia ketika hidup kita mengikuti pola dan pattern yang ditetapkan oleh Allah. Orang itu kalau ingin bahagia, dengan definisi bahagia itu adalah kegembiraannya tidak tertutupi dengan kesedihan, maka kegembiraan dan kelapangan hidup itu sejatinya akan didapatkan kalau kita mengikuti aturan Allah. Karena siapapun yang mengikuti aturan Allah, Allah angkat beban di dalam hatinya dan Allah lapangkan jiwanya di dalam kehidupan. Kalau seseorang itu sudah mengikuti pola yang ditetapkan oleh Allah dalam kehidupan manusia. Maka di antara banyak pola yang Allah terangkan di dalam Al-Quran, disampaikan oleh baginda Nabi, salah satu pola yang Allah ajarkan kepada kita itu apa? Yaitu adalah Allah itu mewajibkan kepada kita untuk mengerjakan sesuatu yang menjadi kewajiban kita, dan kita tidak fokus kepada apa yang bukan menjadi kewajiban kita. Artinya, kalau kita ngikutin salah satu polanya Allah supaya kita tenang dalam kehidupan itu apa? Maka polanya adalah kamu wajib, kamu harus mengamalkan apa yang menjadi kewajibanmu, tetapi kamu tidak perlu intervensi pada sesuatu yang bukan menjadi kewajiban. Ini termasuk salah satu di antara perkara yang bisa memberikan ketenangan dan kelapangan dalam kehidupan kita. Jadi setelah kita paham pola kita untuk bahagia itu adalah melakukan apa yang Allah perintahkan, dan kita tidak ikut mengintervensi perkara yang tidak diwajibkan pada kehidupan kita, maka kita harus mengerti apa sih yang diwajibkan oleh Allah dan apa yang tidak diwajibkan oleh Allah. Yang diwajibkan oleh Allah kepada kita itu apa? Mencari ridhonya Allah. Maka ini merupakan sebuah kewajiban yang Allah bebankan kepada kita. Kita hidup, diberikan seluruh fasilitas yang kita butuhkan selaku manusia. Allah hamparkan kepada kita dunia dan sederet persoalan yang ada pada kehidupan kita. Allah wajibkan kepada kita supaya kita mendapatkan rahmatnya dan supaya kita mendapatkan ridhonya. Makanya itulah yang menyampaikan, itulah yang disampaikan oleh Allah. Salah satunya itu merupakan salah satunya yang disampaikan oleh Allah dalam kehidupan kita. Ikuti bagaimana kehidupan kita itu mendapatkan keridhaan dari Allah. Yang tidak diwajibkan oleh Allah kepada kita itu apa? Mendapatkan keridhaan manusia. Makanya kalau kita mengikuti aturan ini, maka orang yang mereka mengikuti aturan ini, maka mereka itu akan tenang hidupnya dan pasti lapang. Kalau dia mengikuti bagaimana hidupnya mendapatkan keridhaan dari Allah. Karena keridhaan dari Allah itu bukan sesuatu yang mustahil untuk kita peroleh dan kita raih. Semua orang punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan keridhaan dari Allah. Dan sesungguhnya itu merupakan perkara yang bisa dicapai. Jalannya bisa ditempuh. Ujungnya bisa diraih kepada orang yang betul-betul berusaha untuk meraih itu. Pasti dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Adapun keridhaan manusia itu bukan Allah wajibkan untuk kita. Dan kita seharusnya tidak perlu bersusah payah untuk sesuatu yang Allah tidak wajibkan kepada kita. Ya, kalau kita nggak disukai orang, padahal kita sudah bersikap baik, attitude yang kita jaga, akhlaknya kita muliakan, tapi ternyata kita juga nggak bisa disenangi oleh setiap orang dan dicintai oleh setiap orang, ya nggak usah sedih, karena itu juga nggak kewajiban kita. Ya kalau kita paham pola ini, hidup itu akan tenang. Kalaupun ada yang suka dengan kita, kita bersyukur. Kalaupun ada yang tidak suka dengan kita, kita bersabar. Karena kita tahu yang menjadi kewajiban bukan kita dicintai setiap orang, tapi bagaimana kita bisa menuju kepada Allah dan ridhonya. Ironisnya manusia itu terkadang sebaliknya. Yang tidak diwajibkan seakan-akan menjadi wajib, yang tidak diwajibkan justru ditinggalkan. Untuk mendapatkan pujian manusia, penerimaan dari manusia tidak diwajibkan, tapi justru kita menganggap wajib. Akhirnya kita berupaya, kita selalu berusaha bagaimana kita diterima setiap orang. Padahal diterima setiap orang, disukai setiap manusia, dicintai kebanyakan manusia itu tidak akan mungkin kita dapatkan sampai kapanpun. Hatta walaupun sampai kita artis yang terkenal sekalipun tidak mungkin orang itu semua mencintai kita. Tapi terkadang manusia itu justru ketika melihat konsep penerimaan manusia itu seakan-akan itu merupakan kewajiban. Akhirnya dia lakukan apa saja supaya dia dapat diterima. Tetapi ironisnya sebaliknya, yang menjadi ridhonya Allah yang justru menjadi kewajibannya malah tidak dia lakukan. Nah disitulah kalau polanya itu sudah kita rubah semau kita, biasanya banyak masalah mulai datang.
problematika mulai mengalir pada kehidupan kita. Bukan karena Allah itu mendolimi kita, tapi ya karena kita sendiri yang merubah pola yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan justru tidak ada yang dirubah dari pola yang telah ditetapkan oleh Allah. Lalu kita berani mengintervensi pola yang telah ditetapkan. Lalu kita rubah sesuai dengan apa yang kita mau. Kecuali disitulah yang akan menjadi tragedi satu persatu pada kehidupan kita. Itulah yang menjadikan kita susah. Yang menjadikan susah itu apa? Yang tidak wajib kita wajibkan. Yang wajib malah kita anggap tidak penting dan tidak wajib. Disitulah banyak masalah. Sebagai contoh, ada dai itu kalau sebelum dia dakwahkan dai itu kan harus paham mana yang diwajibkan dan mana yang bukan menjadi kewajiban dan tidak bisa dia kendalikan. Yang diwajibkan untuk dia dan mampu dia kendalikan itu apa? Bagaimana dia berdakwah, menyampaikan kalimat kepada setiap orang dengan pemilihan kata supaya dapat diterima oleh manusia. Cara yang terbaik, visual yang terbaik, audio yang terbaik, itu yang bisa dia lakukan. Yang tidak bisa dia lakukan dan tidak diwajibkan oleh Allah untuk dia itu apa? Yang tidak diwajibkan oleh Allah untuk dia dan tidak diwajibkan untuknya itu apa? Bagaimana hasilnya? Sebenarnya itu kalau dia konsisten terhadap pola ini enak. Dia akan berusaha memberikan yang terbaik, audionya dia perbaiki, visualnya supaya indah ketika dipandang, dan lain sebagainya, akan dia terus perbaiki. Tapi kalau sudah bicara hasil, dia serahkan sama Allah, karena dia tahu hasil itu bukan hak prerogatif dia, tapi kembalinya kepada Allah. Enak jadinya dia dalam dakwah. Kalaupun yang mendengar hanya 5 orang, tidak akan sedih. Kalaupun yang mendengarkan 1000 orang, dia tidak akan menjadi sombong. Karena apa? Karena hasil itu bagian Allah dan bukan bagian kita. Tapi coba lihat dai kalau sudah mulai berubah. Kalau dai merasa bahwasanya dia berusaha menyampaikan, hasilnya pun dia yang mengatur. Saya maunya itu yang ikut segini, yang ikut itu harusnya segini. Lalu dia merasa bisa untuk mengatur hasil, yang mana hasil itu merupakan hak prerogatifnya Allah, lalu dia mengintervensi apa yang dilakukan oleh Allah, disitulah dia akan kelelahan. Akhirnya dai-nya kelelahan, dia keletihan, bahkan mungkin dia akan menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan hasil sebagaimana yang dia mau. Nah, disitulah kita belajar. Menjadi manusia itu simpel aja, ikutin aja aturan Allah. Kalau kamu jadi orang tua, ya udah ikuti aturan Allah. Orang tua itu apa sih? Kewajibannya mendidik anak, kewajibannya mengenalkan anak kepada Allah, kepada Rasul, kepada Islam yang dia imani supaya dia paham jalan kebenaran, bukan hanya jalan kebaikan dalam hidup. Udah itu aja fokus. Masalah rezekinya anak, masalah nanti bagaimana kehidupannya ketika dewasa, bagaimana profesinya, itu yang mengatur Allah dan yang mengatur rezekinya Allah. Fokus kepada apa yang Allah wajibkan, yaitu mendidik anak kita supaya kenal dengan Allah dan tidak usah ikut-ikutan intervensi apa yang ditetapkan oleh Allah. Itulah orang tua yang pasti tenang hidupnya. Tapi kalau orang tua sudah mulai mengintervensi apa yang menjadi tugasnya Allah, lalu kita ikut-ikutan mengintervensi dan campur tangan, nah disitulah orang tua semakin stres, depresi, mulai bingung nih kalau nggak ngambil ini nanti anak kita sekolahnya pakai apa, nanti kalau kita nggak ngambil ini nanti anak kita makan apa, lupa bahwasanya masalah makan, masalah rezeki, masalah harta, anak kita itu bukan kita yang Allah wajibkan untuk memikirkannya, tapi Allah yang memberikan rezeki. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Disitulah orang tua mulai stres ketika mulai ikut campur kepada apa yang menjadi kewajiban Allah. Ini merupakan pola paling sederhana supaya kita mampu terhindarkan dari berbagai macam pencetus dan pemicu, berbagai macam frustasi dan depresi. Makanya ayat-ayat Allah itu memberikan kepada Nabi Muhammad SAW ketenangan. Ketika Allah itu menjelaskan kewajibannya Muhammad Rasulullah itu apa? Contoh di dalam surat Al-Ghasyiyah. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Muhammad, kamu memberi peringatan, kamu tidak bisa maksa.
Yang bisa kamu lakukan, sampaikan peringatan. Tapi kamu tidak bisa maksa hati setiap orang untuk mengikuti setiap peringatan yang datang dari dirimu. Ini menjelaskan kepada kita, itulah yang diajarkan oleh Allah. Jadi yang diajarkan oleh Allah kepada kita itu apa? Apa sih yang menjadi kewajibanmu? Yang menjadi kewajiban saya kerjakan. Apa yang bukan menjadi kewajiban kita, titipkan sama Allah. Maka pasti kita akan tenang dalam kehidupan. Kita menjalani hidup juga sama. Kita kalau menjalani kehidupan itu apa yang diwajibkan? Kita beribadah pada hari ini. Tentang masa depan itu bagaimana, hari esok kayak apa, hari lusa itu kayak apa, itu miliknya Allah. Sudah istirahatkan diri kita untuk memikirkan sesuatu yang tidak mampu kita kuasai, titipkan kepada Allah. Disitulah seni letak tawakal tingkat tinggi kita, meletakkan kembali kepada Allah yang memiliki segala perkara. Adapun kita fokus kepada apa yang Allah perintahkan. Kalau kita ngikutin pola itu, siapapun yang mengikuti pola itu, maka pasti ketika pola itu dia ikuti, maka dia pasti mendapatkan. Nah, korelasinya dengan pembahasan buku kita ini apa, Ustaz? Ini buku pas banget dengan pembahasan mukadimah ini. Prolog yang tadi kita pelajari. Karena kita tahu kewajiban kita mencari ridhonya Allah, maka kita fokus. Kita harus paham prosedur ilmu bagaimana kita bisa mendapatkan keridhaan dari Allah. Karena ini kewajiban kita untuk mencari ridhonya Allah, ya, bukan mencari keridhaan manusia. Jadi fokus apa yang menjadi kewajiban kita lakukan. Itulah yang menjadikan kita, kenapa kita membahas 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita sibuk dalam perkara yang besar, supaya kita sibuk dalam perkara yang agung. Dan tidak ada perkara paling besar, tidak ada perkara yang agung, kecuali adalah ketika apa yang kita lakukan menuju kepada zat yang maha besar, yaitu adalah Allah. Kalau hidup kita masih mencari pujian orang, masih mencari positioning kita di depan makhluk, masih mencari penerimaan orang kepada kita, ya kita hidupnya mungkin masih recehan, karena yang kita cari sesuatu yang kecil, bukan sesuatu yang agung. Tapi kalau hidup kita fokus sama Allah, kita tetap berakhlak, kita tetap menjaga attitude kita yang baik. Tapi kita fokus, memang hidup saya itu menuju kepada Allah. Mau saya sudah 40 tahun lebih, apalagi yang saya harapkan? Bukan lagi penerimaan orang yang saya bisa harapkan kalau sudah di atas 40. Yang bisa saya lakukan adalah bagaimana saya mendapatkan penerimaan dengan ridho yang datang dari Allah kepada perkara itu. Insya Allah akan. Makanya salah satu evaluasi saya ketika melewati angka 40 itu apa? Ketika kami melewati angka 40, karena para ulama memberikan nasihat kepada setiap orang yang melewati angka 40 supaya banyak mengevaluasi. Ya, salah satu evaluasi kami pada saat itu adalah ya sudah, saya fokus kepada ridhonya Allah sesuai dengan apa yang saya omongan orang, bagaimana sikap penerimaan orang, bagaimana komentar dia kepada saya. Yaitu bukan kewajiban saya hanya menyampaikan dengan cara yang terbaik. Kalau ada yang nanya saya jawab. Kalau ada posisi-posisi yang mungkin agak kurang jelas absurd, saya akan menerangkan supaya menjadi jelas. Selebihnya saya serahkan kembali kepada Allah. Karena angka 40 itu sudah terlalu berharga. Kalau masih ngurusin makhluk dan tidak lagi. Karena angka 40 itu merupakan angka yang terlalu berharga. Kalau hanya ngurusin makhluk, tapi justru kita meninggalkan Khalik, padahal perjalanan kita sudah mendekati titik meeting pointnya kita dengan Sang Khalik. Ini juga menjadi pegangan ya buat ibu-ibu di Aroyan. Ibu di Aroyan sudah 40 ke atas. Kayak menjadi kewajiban apa? Yes, kepada Sang Khalik. Kewajiban kita kepada makhluk itu ya yang ada hubungannya dengan Khalik aja. Suami kita, karena hubungannya dengan Khalik. Anak kita hubungannya dengan Khalik. Orang tua kita hubungannya dengan Khalik. Fokus saja di situ. Maka insya Allah ketenangan hidup akan kita peroleh. Ya, jadi kalau ada di antara kita yang merasakan begini, Ustadz kok saya hidupnya banyak pikiran, kalut, depresi saya Ustadz gitu. Ya kalau kita mau breakdown mungkin salah satunya penyebab kekalutan kita, pikiran kita, depresinya kita. Itu sebenarnya tadi apa yang tidak diwajibkan kita merasa itu wajib. Apa yang diwajibkan justru kita merasa tidak wajib. Nah itu biasanya. Dan itu kalau sudah terjadi menjadi kebiasaan, akhirnya menjadi kultur.
Kalau sudah menjadi kultur, penyembuhannya susah. Kembalikan hidup kita kembali kepada akidah. Saatnya mengaktualisasi tauhid secara real pada kehidupan. Fokus apa yang Allah wajibkan kepada kita, kerjakan. Apa yang tidak Allah wajibkan kepada kita, ya sudah, kita bersikap yang bersahaja dan tidak terlalu berlebih-lebih.